Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Dimana saat ini kita akan membahas urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, dan sebelum itu kita kenalkan saya William David dengan NIM 2303004 dan kenalkan ini adik saya Kesia Elizabeth. Dia juga di kampus kita di Universitas Muhammadiyah yang prodi bahasa Inggris. Dan di sini kita akan membahas nih yang pertama, mengapa sih manusia memerlukan filsafat. Dan saya akan menjelaskan nih yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru nih yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan bermasyarakat. Tapi di sini juga pada waktu yang bersamaan manusia juga merasa nggak tenang dan gelisah gitu, karena mereka juga tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah tempuh dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin itu memainkan peran yang sangat penting nih untuk membimbing manusia kepada keinginan yang dan aspirasi mereka. Jadi di pembahasan kita yang pertama tuh Mengenai ketentraman dan kenikmatan ya. Nah, untuk ketentraman dan kenikmatan pastinya kita semua hampir menikmati yang namanya tentang teknologi ya, teknologi dan sains ya. Dimana seperti contohnya HP, hampir semua kita sudah menggunakan HP. Pasti dengan adanya teknologi itu lebih mempermudah kita, yaitu tadi dengan adanya kenikmatan. Adanya kenikmatan ini seperti berkomunikasi menjadi lebih mudah dan mencari informasi tentunya juga pasti lebih mudah. Dan juga tentang ini ya, tidak menemukan makna hidup. Mungkin karena teknologi sekarang banyak juga anak-anak muda yang nggak punya tujuan hidup, yang hanya mengikuti jalan orang lain. Mungkin itu ya kalau untuk tidak menemukan makna hidup. Benar. Dan di sini juga kita bakal lanjut nih bahasannya, di mana urgensi Pancasila ini sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila ini artinya refleksi filosofi mengenai Pancasila sebagai dasar negara nih. Yang kita tujukan tuh Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan nih pada beberapa aspek. Yang pertama nih, agar dapat diberikan tanggung jawab rasional dan mendasari mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik. Dan yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Dan yang ketiga itu, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif yang baru dalam kehidupan manusia, berbangsa dan bernegara. Yang terakhir itu agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala keinginan dan kegiatan yang bersangkut pautan dengan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Dan di sini juga ada nih hal-hal penting yang dalam urgensi bagi pembangunan Pancasila ini sebagai sistem filsafat. Mungkin Kesia ada nih beberapa. Oke, menurut saya beberapa hal yang penting atau yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat itu, yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga mereka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materi maupun spiritual. Nah, yang kedua itu juga Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Benar, karena di urgensi Pancasila ini pemikiran nilai-nilai budaya ini memang harus ditingkatkan dan harus bisa mengembangkan ideologi-ideologi di dunia. Dan kita akan lanjut yang ke nomor 3 nih, Pancasila sebagai sistem filsafat juga dapat menjadi dasar pijakan nih untuk menjadi tantangan globalisasi yang bisa melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi nih pada kesejahteraan banyak masyarakat. Dan yang terakhir,
ada Pancasila sebagai sistem dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking dan bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran kita. Dan di sini juga bahaya yang ditimbulkan itu kayak ketidakseimbangan antara bertindak dan cara berpikir bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Dan nggak dari bangsa sih, kalau dari dalam itu kayak masyarakat. Nah, dan di sini mungkin ini pembahasan kami yang dimana tugas Pancasila kami sudah selesai dengan judul urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Banyak dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.